Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Proyek Biologi Sel dan Molekuler. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai edible vaksin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gildan, 106-17043. Saya Sydney Rani, 106-17067. Saya Fatia Hana, 106-17028. Saya Ahmad Rizky, 106-16005. Saya Jessica Larasati, 106-17022. Saya Fuzan Rahman Aufal, 106-17002. Selamat menyaksikan. Pertama, mengenai pengertian dan pembuatan edible vaksin. Nah, sebelum kita bahas mengenai edible vaksin lebih lanjut, kenalan dulu ya, apa sih vaksin itu? Nah, vaksin adalah bahan biologis yang akan memberikan kekebalan aktif pada penggunanya. Vaksin terdiri dari protein yang berasal dari virus atau bakteri yang telah dilemahkan. Vaksin secara tradisional memiliki beberapa keterbatasan, seperti jika digunakan di negara berkembang, maka akan ada keterbatasan keterjangkauan ke beberapa bagian di negara tersebut. Kemudian pengantaran dari pabrik hingga ke konsumen memerlukan keadaan yang dingin, serta penggunaannya yang melalui injeksi yang dapat kita lihat cukup sulit jika digunakan ke anak kecil. Nah, untuk menghadapi keterbatasan itu, dengan kemajuan yang ada dibuatlah edible vaksin. Jadi, edible vaksin yaitu vaksin yang diberikan melalui oral atau vaksin yang dapat dimakan. Edible vaksin ini didapat dengan memasukkan gen-gen yang mengkode antigen vaksin dari patogen ke tumbuhan melalui proses transformasi, sehingga tanaman menghasilkan bagian yang dapat dimakan yang mengandung vaksin. Biasanya, edible vaksin ini pembuatannya menggunakan tanaman jagung, tomat, kentang, pisang, dan beras. Selanjutnya, dilanjutkan dengan pembuatan edible vaksin. Dapat dilihat pada gambar bagian kiri atas. Ada beberapa metode untuk membuat tanaman transgenik yang mampu menghantarkan vaksin. Yang pertama, untuk integrasi stabil dapat menggunakan metode vektor pembawa dan biolistik. Sedangkan untuk ekspresi transien dapat menggunakan metode chimerik virus dan metode elektroporasi. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu yang menggunakan vektor pembawa. Sebelumnya, kita harus memilih bagian epitop dari patogen sebagai faktor kunci dari pembuatan edible vaksin ini. Kemudian, promoter yang mampu mengekspresikannya pada tanaman yang kita pilih. Untuk transformasinya atau proses memasukkannya ke dalam tanaman yang kita pilih digunakan Agrobacterium tumefaciens. Dapat dilihat pada gambar bagian kanan bawah terdapat skema dari proses pembuatan edible vaksin ini menggunakan vektor pembawa. Nah, Agrobacterium atau sel bakteri ini harus mengandung plasmid, antigen gene, dan antibiotik resisten gene. Prosesnya diawali dengan bagian tanaman yaitu daun dibiarkan terinfeksi bakteri yang dilakukan dengan cara merendam daun di dalam suspensi bakteri yaitu Agrobacterium tumefaciens sehingga Agrobacterium dapat mentransfer gen yang mengkode bagian yang kita inginkan. Penginfeksian yang dilakukan oleh Agrobacterium dibantu dengan TI plasmid yang dikandungnya, yang mana TI plasmid ini mengkode faktor virulensi sehingga Agrobacterium dapat menginfeksi bagian daun. Lalu, daun tersebut dipindahkan ke dalam medium yang baru yang mengandung antibiotik. Antibiotik ini digunakan untuk seleksi, sehingga yang dapat tumbuh menjadi kalus adalah bagian yang memiliki resistensi terhadap antibiotik, yang mana secara otomatis juga mengandung antigen gene yang kita inginkan. Sedangkan yang tidak tumbuh maka tidak mengandung antibiotik resisten gene, yang artinya juga tidak mengandung antigen gene yang kita inginkan. Karena antigen gene dan juga
antibiotik resistant terdapat dalam satu rangkaian plasmid yang sama. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kalus dipindahkan ke medium yang baru yang mengandung hormon pertumbuhan tanaman untuk memicu pertumbuhan bagian shoot dan root. Setelah itu dipindahkan ke tanah dan dibiarkan hingga berbuah sehingga menghasilkan buah yang mengandung vaksin yang dapat dimakan. Nah, pada gambar contohnya adalah tanaman kentang, sehingga hasil akhirnya adalah kentang yang mengandung vaksin. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja dari edible vaksin pada tubuh. Mekanisme aksi edible vaksin dimulai oleh sel M yang pada umumnya menginduksi imunitas mukosa yang dimulai di lumen usus di mana sel M berada. Sel M adalah sel mikrofold. Sel mikrofold memperoleh antigen dari edible vaksin pada lumen usus, lalu menginduksi sel leukotrit, makrofag, dan sel B yang belum terinduksi. Di sini adalah mekanisme dari edible vaksin. Pertama, antigen dari vaksin akan mengenai M cell dan akan diendositosis, lalu akan dikeluarkan dan dikenali oleh B cell dan juga makrofag. Dan makrofag akan binding atau mengikat helper T cell sehingga helper T cell dapat menstimulasi sel B dan membuat sel B bertransformasi menjadi plasma sel atau sel B memori. Ketika virus yang bersangkutan menyerang, maka virus akan ditranslokasi oleh sel M dan akan difagositosis oleh makrofag. Lalu ketika antigen dari virus tersebut mengenai memori B cell, maka memori B cell akan membelah dan berdiferensiasi menjadi antibodi. Antibodi ini nanti akan memudahkan fagositosis oleh makrofag dan killer cell. Selain itu, memori helper T cell akan menginduksi sitotoksik T cell sehingga akan membunuh sel yang terinfeksi ketika antigennya dikenali. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari edible vaksin. Kelebihan dari edible vaksin diantaranya yaitu dapat bekerja dengan efektif tanpa memerlukan perantara zat untuk meningkatkan respon imun, dapat meningkatkan imunitas mukosa, biaya yang dibutuhkan lebih rendah karena proses perbanyakannya tidak memerlukan mekanisme khusus, dapat ditoleransi tubuh sehingga lebih aman, menjadi second generation vaksin karena dapat memiliki antigen yang beragam, serta terjaga dari kontaminan. Kekurangan dari edible vaksin diantaranya yaitu terjadinya imunotoleransi pada vaksin, dosis yang tidak menentu pada setiap jenis tanaman dan generasi tanaman, konten protein dapat memiliki perbedaan di tiap jenis tanaman yang berbeda serta generasi yang berbeda. Kematangan buah dapat mempengaruhi protein di dalamnya. Metode pembuatan vaksin yang terbatas. Vaksin memiliki kestabilan yang berbeda di setiap tanaman. Terbatasnya konsumsi tumbuhan dalam kondisi mentah karena proses pemasakan dapat mendenaturasi protein. Diperlukan kondisi yang beragam untuk menyimpan vaksin sesuai dengan jenis tanamannya. Diperlukan pembeda antara produk edible vaksin dan produk biasa sehingga tidak tertukar. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu edible vaksin sangat bermanfaat untuk diaplikasikan terutama di masyarakat karena proses perbanyakannya yang mudah dan tidak memerlukan biaya yang tinggi, akan tetapi diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menjaga kualitas dari vaksin di setiap generasi tanaman serta mencegah adanya imunotoleransi. Selanjutnya akan masuk ke sesi kedua, di mana kita akan membahas mengenai edible vaksin untuk COVID-19. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai beberapa tinjauan umum COVID-19 itu sendiri. Pertama, COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Kemudian, penyakit ini pertama diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, China.
Semenjak itu, penyakit ini telah menyebar dengan pesat secara global, menyebabkan pandemi coronavirus yang sedang kita alami hari ini. Kemudian, beberapa gejala umum yang sering ditemukan pada penderita coronavirus antara lain demam, batuk, dan juga kesulitan bernafas. Virus ini secara umum ditularkan saat terjadi close contact atau kontak dengan jarak dekat. Penularannya pun melalui droplet yang dikeluarkan pada saat batuk, bersin, ataupun berbicara. Kemudian terakhir, metode standar yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit ini menggunakan Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction atau RRT-PCR. Kemudian, berdasarkan jalur transmisinya, terdapat 3 grup coronavirus. Grup 1 yang disebut sebagai SARS-CoV-like virus merupakan grup coronavirus yang ditransmisikan melalui hewan ke hewan lainnya. Salah satu virus yang merepresentasikan grup ini adalah Feline Infectious Peritonitis Virus atau FIPV yang transmisinya berlangsung pada kucing. Grup 2 yang disebut sebagai Early Human SARS-CoV merupakan virus yang mampu melakukan transmisi dari hewan ke manusia. Salah satu virus yang merepresentasikan grup ini ialah Human Coronavirus dengan strain OC43 yang dapat menginfeksi baik manusia maupun hewan ternak. Grup terakhir yakni grup 3 yang disebut sebagai Late Human SARS-CoV merupakan coronavirus yang ditransmisikan melalui manusia ke manusia lainnya. Contoh virus kelompok ini adalah Infectious Bronchitis Virus. Untuk COVID-19 sendiri, telah diketahui memiliki kesamaan yang tinggi dengan coronavirus yang terdapat pada kelelawar. Maka, dari pengelompokan tersebut, diduga bahwa COVID-19 termasuk ke dalam grup 2, yaitu Early Human SARS-CoV. Kemudian selanjutnya, akan dibahas mengenai virologi SARS-CoV-2. Struktur dari virus SARS-CoV-2 dapat dilihat sebagai berikut. SARS-CoV-2 ini termasuk ke dalam famili virus coronavirus, yang merupakan genus virus dengan ciri khas struktur berupa spike pada outer membrannya. Virus ini merupakan virus Positive Sense Single-Stranded RNA atau ssRNA. SARS-CoV-2 ini memiliki 4 jenis protein struktural yang disebut dengan S-protein atau spike, E-protein atau envelope, M-protein atau membrane, dan N-protein atau nukleokapsid. N-protein mengandung genom RNA virus, sedangkan untuk protein S, E, dan M merupakan protein pembentuk struktur membran virus. Selain itu juga, protein S berfungsi untuk membantu virus menempel dan berfusi dengan membran sel inang. SARS-CoV-2 ini memiliki afinitas yang tinggi terhadap reseptor angiotensin converting enzyme 2 atau disingkat menjadi ACE2 yang terdapat pada sel manusia, sehingga dapat digunakan sebagai mekanisme untuk memasuki ke dalam sel manusia. Selanjutnya, vaksin yang sedang dikembangkan untuk SARS-CoV-2 adalah sebagai berikut. Secara umum, pada vaksin-vaksin SARS-CoV-2 yang sedang dikembangkan, penelitian mengacu pada vaksin SARS-CoV-1. Hal ini disebabkan karena keduanya sama-sama menggunakan reseptor ACE2 untuk masuk ke dalam sel manusia. Terdapat 3 jenis vaksin yang sedang dikembangkan. Yang pertama yaitu whole virus vaccine atau vaksin menggunakan virus utuh. Vaksin ini menstimulasi respons imun kita terhadap infeksi COVID-19 itu sendiri. Kemudian kedua yaitu subunit vaccines. Jenis vaksin ini meningkatkan sensitivitas sistem imun kita terhadap beberapa subunit virus. Untuk SARS-CoV-2 sendiri, sensitivitas terhadap S-spike protein ditingkatkan. Kemudian yang terakhir yaitu nucleic acid vaccines, yaitu vaksin yang terbuat dari DNA maupun dari RNA.
potensi dibuatnya edible vaksin untuk COVID-19. Apakah mungkin dibuat edible vaksin untuk COVID-19? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, harus dipahami terlebih dahulu bagaimana virus dari genus coronavirus ini dibuat dengan melihat produksi vaksin dari virus SARS-CoV. Mengapa kita mengacu kepada vaksin SARS-CoV? Karena virus ini merupakan salah satu virus dari genus coronavirus yang telah berhasil dibuat vaksinnya. Dan gejala yang timbul dari COVID-19 ini memiliki kemiripan dengan gejala yang timbul pada SARS-CoV. Selanjutnya, pengembangan vaksin SARS-CoV dibagi menjadi 3 tahap pengembangan, yaitu mulai dari pelemahan virus itu sendiri atau virus yang terinaktivasi. Jenis ini merupakan generasi pertama dari vaksin SARS-CoV, di mana virus tersebut diinaktivasi dengan cara kimia maupun fisika. Kemudian vaksin generasi kedua yang dikembangkan ialah dari protein S dari SARS-CoV yang telah dijelaskan oleh rekan saya Bening di slide sebelumnya mengenai bagian-bagian dari virus corona ini. Salah satu bagiannya adalah spike atau spike glycoprotein S yang merupakan salah satu bagian dari virus yang berperan dalam pengenalan sel inang. Kemudian protein S ini dijadikan alternatif karena spike dari coronavirus ini dapat dikenali oleh reseptor sel dari sel inang. Vaksin generasi ketiga merupakan pengembangan lebih lanjut dari generasi kedua, yakni pembuatan vaksin dengan memasukkan subunit S1 yang menjadi reseptor binding domain, yakni sisi dari protein S yang berikatan dengan reseptor angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2. Pada generasi pertama, pelemahan virus dapat dilakukan dengan pemberian formaldehid, penyinaran UV, maupun pemberian senyawa kimia lain. Namun, diteliti pula metode pelemahan dengan memberikan gelombang elektron berenergi rendah, sehingga seperti yang dapat terlihat pada gambar, materi genetik dari virus akan rusak, namun spike dari virus itu sendiri tidak rusak, sehingga sel inang tetap dapat mengenali virus tersebut, namun karena sudah dinonaktifkan maka tidak bersifat infeksius. Namun, terdapat kelemahan dari vaksin generasi pertama ini. Pertama, yakni handling dari virus aktif tersebut dapat membahayakan para peneliti maupun para tenaga kerja yang melakukan inaktivasi virus tersebut. Maka, dicari alternatif lain untuk pengembangan vaksin dari SARS-CoV yang tidak terlalu membahayakan, yakni dengan menggunakan partikel protein. Generasi kedua, pembuatan vaksin SARS-CoV dilakukan dengan menggunakan protein S sebagai vaksin. Pada gambar A diberikan gambar susunan domain dari protein S. Terdapat 2 subunit, yakni subunit S1 dan S2. Pada gambar A ditunjukkan protein S yang merupakan protein transmembran dengan bagian transmembran berada pada urutan 1194 hingga 1255 di subunit S2. Dan S1 merupakan subunit yang akan berikatan dengan reseptor ACE2. Vaksin generasi kedua ini memuat seluruh bagian dari protein S. Namun untuk generasi ketiga hanya digunakan fragmen dari subunit S1, yakni RBD atau reseptor binding domain. Penggunaan RBD ini masih relevan digunakan karena bagian RBD ini yang menjadi faktor kunci berikatannya partikel virus dengan sel inang. Dengan memahami bagaimana vaksin SARS-CoV diproduksi, maka untuk membuat vaksin COVID-19 dapat dipilih di antara opsi-opsi tersebut. Penjelasan lebih lanjut mengenai potensi pembuatan edible vaksin COVID-19 akan dipaparkan oleh rekan saya Gildan. Sebagaimana kita tahu, penyebab pandemi COVID-19 ini adalah SARS-CoV-2, di mana setelah dilakukan analisis filogenetik oleh para peneliti, didapatkan bahwa virus ini termasuk kelompok beta coronavirus bersama dengan MERS dan SARS-CoV-1. Bisa dilihat pada pengelompokan Coronaviridae, SARS-CoV-2 memiliki kekerabatan yang sangat dekat dengan MERS-CoV dan SARS-CoV-1, di mana mereka tergabung dalam satu kelompok yaitu beta coronavirus. Kemudian kita juga telah mengetahui bahwa SARS-CoV-1 dan MERS-CoV ini telah menyebabkan wabah sebelumnya pada tahun 2002 dan 2012. Dimana pada wabah-wabah ini mereka telah
diteliti oleh para peneliti untuk pengembangan vaksin maupun obatnya. Namun sebagaimana kita tahu juga, dari pengalaman tersebut, sampai saat ini belum didapatkan vaksin yang telah lulus uji klinis secara keseluruhan dan tersedia secara komersil di pasaran. Hal ini karena eradikasi virus pada periode sebelumnya bisa terjadi, oleh karena itu pengembangan vaksinnya lebih lanjut juga dihentikan karena pendanaannya juga dihentikan. Namun dari studi-studi itu, kita bisa mengambil beberapa informasi penting di mana salah satu target ideal untuk vaksin beta coronavirus termasuk SARS-CoV-2 adalah protein S, di mana protein S ini merupakan protein yang berperan dalam pengikatan antara virus dengan sel reseptor. Jadi ketika ada S protein ini, maka virus akan dapat berikatan dengan permukaan sel reseptor. Kemudian pengikatan ini selanjutnya akan menyebabkan mekanisme virulensi lebih lanjut di mana virus akan mentransfer DNA dan kemudian mengendalikan aktivitas seluler sehingga menyebabkan penderita menjadi sakit. Namun kita telah menemukan juga dari usaha pengembangan vaksin SARS-CoV-1 bahwa terdapat antibodi yang mampu menarget S protein ini sehingga dapat menghalangi ikatan antara virus dengan reseptor sel dan mencegah virulensi sel. Nah, salah satu antibodi yang sudah dikarakterisasi adalah antibodi CR302, di mana antibodi ini akan berikatan dengan S protein dari virus, kemudian menetralisir sehingga tidak terjadi ikatan antara virus dan sel reseptor, sehingga lebih lanjut virulensi virus juga tidak akan terjadi, menyebabkan penderitanya tidak menjadi sakit. Kemudian produksi vaksin sendiri dapat melalui beberapa pendekatan. Salah satunya adalah plant-based yang mengarah pada edible vaksin. Produksi vaksin secara plant-based ini memiliki beberapa keunggulan, di mana biaya plant-based ini relatif murah dan mudah untuk di scale up. Kemudian vaksin yang diproduksi dengan plant-based, dia akan memiliki efek bioenkapsulasi di mana sel tumbuhan atau dinding sel tumbuhan ini dapat menjadi proteksi untuk protein yang diproduksi dalam tumbuhan sehingga menyebabkan tidak mudah rusak oleh keadaan lingkungan. Kemudian karena itu juga penyimpanannya menjadi lebih mudah, kemudian relatif lebih aman, kita tidak perlu menyuntikkan atau kemudian datang ke rumah sakit dan memenuhi fasilitas kesehatan menyebabkan penularan dan lain-lain, tapi kita cukup bisa memberikan itu dalam bentuk sayuran atau buah-buahan, atau mungkin diproses lebih lanjut menjadi tablet untuk didistribusikan langsung ke masyarakat dan kemudian diminum atau dimakan sebagai vaksin. Kemudian selain itu, beberapa studi yang dilakukan terhadap SARS-CoV-1 juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan untuk kita memproduksi edible vaksin untuk SARS-CoV ini, di mana dari beberapa penelitian tersebut didapatkan informasi pada percobaan ekspresi protein S SARS-CoV-1 pada daun tembakau dengan transformasi transien tumbuhan di mediasi agrobacterium menunjukkan akumulasi protein ini di sitosol, peripheral nucleus, dan kloroplas yang menunjukkan kemampuan tanaman untuk menghasilkan protein ini dari segmen DNA virus yang ditransformasikan. Kemudian pada percobaan lain, dengan pendekatan ekspresi inti, fragmen N terminal dari protein S SARS-CoV-1 dapat terekspresi pada tanaman tomat dan tembakau nikotin rendah menggunakan metode transformasi dengan agrobacterium. Tikus yang diimunisasi secara oral dengan tanaman tomat transgenik ini menunjukkan peningkatan level imunoglobulin A spesifik SARS-CoV-1, sementara sera dari tikus yang diimunisasi dengan tanaman tembakau transgenik menunjukkan keberadaan imunoglobulin G anti SARS-CoV-1. Ini menunjukkan bahwa protein yang disintesis oleh tanaman tersebut dapat menimbulkan respon positif pada imun hewan uji. Kemudian untuk saat ini sendiri pengembangan terhadap SARS-CoV-2 atau COVID-19 juga telah dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk memproduksi oral vaksin. Namun meskipun kesemuanya belum plant-based oral vaksin, setidaknya administrasi
vaksin dengan oral ini mulai dilirik oleh perusahaan. Kemudian beberapa perusahaan yang telah mengembangkan ini adalah Vaxart dan Migal. Ini bisa dilihat di situs WHO. Keduanya telah memasuki tahap fase preklinis. Kemudian produksi plant-based vaksin untuk SARS-CoV berpotensi untuk dilakukan di masa mendatang karena memiliki beberapa kelebihan, kemudian cukup efektif menurut beberapa studi, sehingga menjaga kesehatan seluruh masyarakat dunia dari SARS-CoV-2 atau COVID-19.